Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mungkin yang saat ini tengah menyaksikan, buat teman-teman semua ya. Oke, kali ini guys, saya mau coba sharing tentang review kipas ketinting yang biasa pernah saya buat di konten-konten yang sebelumnya ya. Di situ juga banyak menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kipas ketinting. Jadi sekalian saya coba hadirkan aja satu video sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di konten sebelumnya. Di sini banyak guys jenis-jenis kipas ketinting yang biasa kita gunakan. Yang begini dari segi ukuran beda-beda guys. Terus yang bentuk begini juga yang olinya atau kita nyebut di sini botunya ini agak rendah. Biasa kita pakai kan agak tinggi nih guys, dia ada yang rendah ada yang tinggi. Dari segi bentuk juga bervariasi ya guys, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, daunnya besar. Poli atau botunya juga agak lumayan tinggi, tapi daunnya lebar guys. Nah, yang biasa kami gunakan yang seperti ini guys. Jadi di konten sebelumnya saya pernah mereview atau menyeting jenis kipas ini. Ini sebenarnya boleh dikatakan udah semi racing guys. Kalau sudah kita setting seperti ini udah dikatakan semi racing. Kalau untuk full racingnya nanti mungkin yang lebih ahli lah. Karena kita di sini hanya membentuk sesuai dengan kemampuan dari mesin dan perahu yang kita gunakan. Untuk jenis kipas seperti ini biasanya banyak di pasaran, khususnya di daerah Kalimantan Timur. Entahlah kalau di bagian atau di luar daerah kami kurang paham, tapi untuk di daerah Kaltim biasanya ini banyak di pasaran. Cuma biasanya bentuknya nggak seperti ini, dia biasa guys, nggak licin dan posisinya masih tebal. Terus ukurannya juga agak terlalu besar lagi sedikit. Ini kita kurangin sesuai dengan kekuatan tenaga yang kita gunakan di mesin ketinting itu. Nah, kebanyakan kami di sini menggunakan mesin ketinting untuk keperluan mancing guys. Jadi kita membuat perahu itu standar mulai dari panjang 4,5 sampai ke 5 meter, dan rata-rata kita menggunakan mesin di atas 13. Di atas 13 itu maksudnya dari 16, 18 sampai yang ke 20. Kita jarang menggunakan mesin kecil atau mesin yang di bawah 9 PK. Ada sih teman satu yang menggunakan mesin 13 PK, tapi kebanyakan rata-rata di 16 sama 18. Nah, jadi makanya kita gunakan kipas atau roda yang seperti ini guys. Jadi sedikit juga perlu saya jelaskan guys, roda atau kipas ini juga berpengaruh tergantung dari bentuk perahu dan mesin yang kita gunakan. Jadi faktor pendukung itu semua bukan hanya sekedar rodanya aja atau kipasnya aja, tapi perahu juga kita harus dukung. Nah, di sini saya pernah buat perahu dan juga pernah nyoba mengukur berat perahu. Saya biasanya menggunakan jenis kayu yang ringan dan kuat di air. Itu rata-rata timbangannya kalau dengan ukuran 4,5 meter sampai dengan 5 meter itu dari 50 kilo sampai ke 75 kilo berat beban perahunya tanpa dibebanin dengan orang gitu ya guys. Dan untuk jenis kayu yang berat mulai dari ulin, bungur, juji atau meranti-meranti merah, itu tuh untuk sebutan daerah kami seperti itu, nggak tahu kalau daerah-daerah luar ya guys. Nah, kayu-kayu yang seperti itu biasanya berat, dan itu pernah kami ukur itu di atas 100 kilo beratnya. Nah, jadi saya sedikit nerangkan bahwasannya kalau perahu itu beban beratnya sudah melebihi daripada 100 kilo itu akan berpengaruh pada pendorong nggak? Ya, kita coba kalkulasikan aja sih ya. Anggap aja perahunya udah 100 kilo nih, gunakan berjalan dengan kapasitas 2 orang. Anggap aja satu orang kita ambil rata-rata 75 kilo. 2 orang sudah 150 kilo. Ditambah beban perahu jadi 250 kilo. Itu belum beban mesin sama beban barang-barang yang kita bawa. Ya anggap aja mesin sekitar 5 kilo lah. Belum barang-barang yang kita bawa. Seperti alat pancing, minuman, makanan, box. Ya kita kalkulasikan juga sekitar 5 kilo.
Jadi mesin sama barang-barang 5 kilo. Dari 250 kilo, anggap aja ditambah 10 kilo, sudah 260 kilo guys beban yang kita pakai. Nah itu sangat berpengaruh sekali dengan dorongan mesin yang kita gunakan. Jadi di sini perlu saya kembali jelaskan juga, setiap mesin dan setiap perahu itu mempunyai ukuran masing-masing guys. Jadi kalau perahu saya, umpamanya kalau perahu saya itu kan rata-rata yang saya gunakan sekarang ini berat ke kisaran sekitar 70-an kilo. Itu saya menggunakan kayu perari sebutan kami di sini ya, atau kayu bau-bau mungkin gitu ya. Kayu yang ringan tapi tahan di air guys. Dengan membuat kapasitas panjang perahu kisaran 5 meter dan lebar 80. Sekarang juga saya menggunakan mesin dengan ukuran 16 PK. Jadi di sini banyak ukuran yang mesti kita harus sesuaikan dengan kapasitas mesin dan tenaga kita. Lain halnya kalau umpamanya saya menggunakan mesin yang 18 PK. Beda lagi guys. Kalau yang 18 PK itu yang agak sedikit lebih lebar daunnya, agak lebih besar. Nah, ada juga yang di atas 18 PK atau yang memiliki torsi yang lebih kuat. Contohnya seperti mesin Motoyama yang merek Moge itu termasuk kuat. Terus Yasuka yang merek 500 rasanya itu juga kuat guys dorongannya. Dan itu selah cepat semua. Dan kita juga di sini gunakan rata-rata mesin yang memiliki penggerak cepat di atas 3.600 rpm. Kalau yang di bawah itu yang 1.800 kalau nggak salah, yang selah lambat itu kami belum pernah pakai itu guys. Jadi kita bahas yang selah cepat aja. Di sini ada dua jenis guys. Ini sama, botunya sama, tingginya ini sama, tinggi ini sama guys. Dengan yang ini sama. Daun aslinya sebenarnya sebelum dirubah juga ini sama guys. Tapi karena peruntukannya beda, terpaksa jaga daunnya kita rubah, kita setting. Anggap aja ini yang 13 PK. Kenapa yang 13 PK lebih kecil daripada yang 16? Karena yang 13 kan tenaganya lebih kecil guys. Jadi kita harus sesuaikan kipasnya. Jadi walaupun dari aslinya sama, kita rubah, kita bentuk sesuaikan dengan kemampuan dari mesin dan perahu. Kalau 13 biasanya agak kecil nih, daunnya agak kecil guys. Bandingkan dengan yang 16 nih. Nah 16 agak besar guys. Lain halnya lagi kalau ini yang lebih besar lagi guys. Nah ini yang 18 lebih panjang lagi guys. Yang 18 lebih panjang lagi. Daunnya lebih panjang, ininya lebih panjang. Nah jadi saya coba ukur ya guys. Kita coba yang untuk 13 dulu ya guys. Untuk panjangnya ya. Panjang kisaran 9 cm guys. 9 cm untuk yang 13 PK. Kalau untuk yang 16 PK 9,1 untuk yang 16 PK. Dan kalau untuk yang di atas 16 atau 18 dia kadang cuma beda mili guys. Di sini 9,3. Jadi yang 13 PK itu daunnya panjangnya kalau kami biasa gunakan di sini kurang lebih sekitar 9 cm. Kalau yang 16 kita panjangnya beda, dia beda di mili aja guys, sama beda di daun, lebar daun. Ini panjangnya kisaran tadi 9,1 atau 9,2. Itu nggak jadi masalah, yang penting daunnya nan. Terus yang ketiga yang 18 PK itu di 9,3 sampai 9,4 panjangnya. Untuk lebar daun ini nanti menyesuaikan dengan tenaga guys. Kalau kami biasanya di situ di sini begitu mengaplikasikannya ke perahu. Jadi kita nanti lihat dulu perahunya gimana, beban perahunya kita coba bagaimana maksimalnya. Andai kata dia berat, nanti daunnya kita kecilin sedikit. Kita kecilin nggak perlu yang lain-lain, cuma di bagian perut aja kita kurangin sedikit 1 mili sampai dia betul-betul pas. Udah pas, udah. Berarti kita tandain kalau untuk jenis perahu ini atau perahunya teman si A, berarti dia nanti kalau dia mau buat lagi dia bakal menggunakan ukuran yang seperti ini gitu guys. Karena setiap perahu tuh beda-beda. Memang bedanya nggak terlalu jauh guys, beda-bedanya mungkin beda-beda tipis aja, beda mili aja sih. Karena jenis kipasnya rata kita gunakan yang seperti ini. Ini juga disebut dengan kipas yang semi racing sudah guys. Kenapa semi racing? Ya karena bentuknya sudah kayak kipas balap. Jenis kipas ini banyak guys. Bentuk-bentuk kipas itu sangat berpengaruh juga dengan dorongan dan kecepatan. Dan sebelumnya juga pernah ada yang menanyakan teman-teman, Bang katanya saya buat kipas setelah digunakan suka nendang katanya ke atas. Nah itu memang paling sering saya temukan pertanyaan seperti itu guys. Sebenarnya boleh dikatakan gampang-gampang susah sih ya.
gampangnya itu kalau umpamanya saya langsung mengerjakan di kondisi melihat dari bentuk perahunya, mungkin saya bisa coba mengaplikasikannya atau menyetingnya. Cuma kadang-kadang biasanya bentuk perahu, bahkan tinggi dudukan perahu sama settingan kipas itu kadang beda-beda guys. Saya pernah mengalamin di perahu saya, umpamanya saya gunakan kipas ini di perahu saya gitu ya. Di perahu saya itu nyaman, sudah begitu dipinjam sama teman kipasnya, dites di perahunya dia, katanya di kecepatan tinggi nendang katanya. Nah, berarti kadang-kadang perahu itu juga sangat berpengaruh untuk setting itu. Tapi mungkin sedikit aja saya beri masukan. Kalau umpamanya menemukan kondisi seperti itu, bisa dicoba, tapi mudah-mudahan berhasil. Tapi biasanya saya sih insya Allah sering ngalamin seperti itu. Kalau di perahu-perahu kami insya Allah berhasil guys. Yang perlu kalian perhatikan dari kipas ini guys, jadi ininya yang perlu kalian perhatikan. Ininya dari ini sampai ke atas, ini usahakan jangan sampai ada berkelok-kelok, jangan sampai begini-gini guys. Usahakan lurus ini. Terus tampilan dari depan, kalau kita ngeliat dari depan atau umpamanya mengarah ke arah saya, mungkin begini guys. Usahakan punggungnya ini, punggung yang bagian ini guys, ini jangan tebal. Usahakan rata punggungnya. Jenis kipas seperti ini harus agak masuk sedikit bagian sininya. Jadi kalau kalian menemukan kipas ini rata di bagian sininya, kalian harus bobok di bagian sini. Di sini harus membentuk seperti angka U gini guys. Cuma nggak terlalu banyak, yang penting dia membentuk angka U di bagian sininya. Kipas ini bakal nyisep, jadi nggak bakal nendang ke atas. Dia bisa nendang ke atas kalau dalam kecepatan tinggi, tapi kalau masih dalam tahap setengah gas atau setengah gas lebih, insya Allah dia bakal nyisep. Untuk jenis yang kayak gini ya, tapi guys ya, lain halnya kalau jenis kipas yang seperti ini beda lagi. Daunnya kan malah justru lebih lebar di sini daripada di ujung sini kan guys. Nah kalau ini guys tidak nendang ke atas, jadi kalian perhatikan juga ininya. Ini juga, ininya yang paling penting tuh di sini. Nah ini nggak boleh juga kalau kelok, dan di sini tidak boleh masuk ke dalam guys. Kalau yang jenis ini dia harus rata, ini harus rata, nggak boleh terlalu masuk ke dalam. Boleh tapi nggak terlalu banyak, dia sedikit aja. Usahakan rata. Jadi ini posisinya harus rata. Ini harus rata, nggak boleh terlalu masuk ke dalam karena beda jenisnya. Kalau dia nendang terlalu kuat, biasanya agak dikurangin di bagian atas ini aja guys, di bagian ini guys. Nah di bagian ini supaya agak kurang beratnya. Jadi mainnya di sini. Jadi setiap kipas bentuk itu semua beda-beda. Dan halnya kalau yang jenis seperti ini juga beda guys. Tapi mungkin ini nanti ya kita coba yang ada aja dulu. Oke, kembali lagi guys. Di satu sisi juga banyak orang mungkin berpikiran, nggak usah laju-laju katanya seperti itu. Itu bahkan sering saya dengar guys. Jangan laju-laju karena yang ditakutkan itu bukan masalah lajunya, nanti boros katanya. Justru banyak berpikiran orang tuh terbalik guys. Kalau kami bukan begitu. Justru laju itu akan membuat kita irit. Memberikan secara logika aja ya guys. Anggap aja dari perjalanan awal ke tempat spot itu kita hitung aja sekitar 25 kilo. Anggap aja kita menggunakan kipas standar menempuh perjalanan 25 kilo itu, anggap aja 1 jam dengan menggunakan kipas standar, bahan bakar kurang lebih sekitar 10 liter. 1 jam kita menghabiskan 10 liter bahan bakar. Dengan perahu yang standar itu hanya sekedar perbandingan aja. Terus saya menggunakan kipas yang semi racing atau racing yang sudah kita setting dengan jarak tempuh tadi sekitar 25 kilo. Kita mampu menempuh jarak itu dengan waktu sekitar setengah jam. Dia tadi tidak boros, tapi dia nyampe 1 jam. Sekalian hitung aja, 1 jam dengan 10 liter. Kalau saya tempuh dengan setengah jam, otomatis kan separuhnya guys, separuhnya. Jadi yang tadi harus membawa bahan bakar 10 liter, karena saya cuma menempuh dengan waktu setengah jam, saya cuma menghabiskan cuma 5 liter. Itu kasarnya gitu ya. Sebenarnya sih nggak seperti itu. Kalau kalkulasi yang sering saya gunakan di lapangan itu, kami jarak 25 km itu menghabiskan bahan bakar sekitar 2 liter lebih
Jadi bolak-balik 50 kilo itu kami menghabiskan kurang lebih sekitar 4,5 liter atau 4 liter lebih gitu kalau perahu saya seperti itu. Jadi 50 kilo itu saya hanya butuh bahan bakar sekitar 4 liter dengan menggunakan kipas ini guys. Nah jadi itulah perhitungan kalau istilahnya orang beranggapan laju itu boros. Sebenarnya enggak. Justru laju itu bahkan irit karena jarak tempuh yang kita datangin itu dengan kecepatan yang tinggi, kita hanya memakan waktu singkat gitu loh. Jadi mesin itu hanya hidup sekitar setengah jam aja dibandingkan yang pakai menggunakan kipas standar atau perahu standar itu menggunakan waktu 1 jam. Kan beda guys. Mesin hidup 1 jam dengan mesin hidup setengah jam kan lebih irit yang setengah jam. Oke, jadi itu sekedar sharing aja buat teman-teman yang mungkin beranggapan bahwasannya perahu laju itu boros. Sebenarnya enggak guys. Dan kita juga sebenarnya bukan berarti laju itu kita harus laju terus, enggak guys. Paling tidak kita menyesuaikan dengan kenyamanan kita. Kalau saya sih kadang kalau bawa perahu itu mungkin kita udah setengah gas, merasa agak-agak sedikit nyaman, ya lebih-lebih sedikit lah. Jadi mesin itu nggak pernah full gasnya kalau kita ke tempat-tempat atau menuju ke tempat spot mancing. Oke guys, demikian sedikit penjelasan atau mungkin boleh dikatakan sharing untuk dan berbagi pengalaman yang tadi juga dari teman-teman yang sempat menanyakan cara setting kipas yang baik dan benar. Ya mudah-mudahan aja apa yang saya sampaikan juga sesuai atau bisa diaplikasikan ke perahu-perahu teman. Karena satu yang perlu saya tambahkan atau yang perlu saya ingatkan kembali, settingan kipas walaupun sudah mengikuti apa yang saya sarankan, kalau tidak sesuai dengan tidak sama dengan perahunya, dalam artian setting kipas dengan perahu, beban perahu, bentuk perahu itu semua berpengaruh guys. Mungkin kalau di perahu saya untuk jenis setting seperti ini udah pas, begitu pakai di perahu teman-teman kok agak beda gitu loh. Ya beda-beda tipis aja, mungkin masalah terlalu berat perahunya, akhirnya beban ini juga terlalu berat, mungkin bisa dikecilin sedikit gitu, atau mungkin nendang ke atas. Yang tadinya di perahu saya nggak nendang, mungkin posisi tinggi rendahnya dudukan mesin atau boleh dikatakan pondasi itu juga berpengaruh guys. Jadi kalau terlalu tinggi juga nggak bagus, terlalu rendah juga kurang bagus. Jadi kalau saya sih rata-ratanya itu di kisaran 15 cm dari dasar perahu sampai ke 20 cm, itu standar saya. Kalau lebih daripada itu kipas itu terlalu nunduk. Jadi makanan kipas itu di air itu bukan seperti ini guys, tapi seperti gini dia. Nah, katanya nunduk. Jadi pantat itu diangkat sama kipas ini, diangkat. Bukan perahu itu bukan didorong tapi diangkat kalau dia terlalu tinggi pondasi mesin. Oke guys, kayaknya itu aja dulu penjelasan dari saya. Mungkin kekurangannya atau ada sesuatu hal yang mungkin mau kita bahas lagi mungkin di video berikutnya ya guys. Oke, thank you. Jangan lupa untuk bantuan supportnya ya guys, dengan like, share, komen, dan yang paling penting subscribe-nya. Insya Allah kita ketemu lagi di konten berikutnya atau di trip-trip mancing, insya Allah. Baik, selamat sore, siang, pagi, malam yang saat ini tengah menonton. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.